Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mutamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmatnya sehingga kita dapat masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini untuk thalabul ilmi, yaitu kajian bersama Ustaz Birahmadi Bahun. Tak lupa selawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di umur akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara hendak menyampaikan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Birahmadi Bahun, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita memulai kajian pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustaz Birahmadi Bahun kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang dosa besar yang keenam, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Telah kita jelaskan bahwa hak orang tua ini hendaknya menjadi prioritas. Setelah hak Allah dan Rasulnya, maka orang tualah yang memiliki hak yang besar yang harus kita tunaikan. Dan kita telah jelaskan pula dalil-dalil yang berkenaan dengan dosa besar ini, dan juga keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Telah kita bacakan sabda Nabi SAW, di mana beliau mengatakan, ridallahi fi ridal walid wa sakhatillahi fi sakhatil walid. Ridho Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan ridho orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung dengan kemurkaan orang tua. Sehingga seorang anak hendaknya dia berusaha untuk berbakti kepada orang tuanya, membuat orang tuanya bahagia, memenuhi apa yang menjadi keinginan orang tuanya selama itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru. Qala Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, berkata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, Al-Kabiratus Sabi'ah aklur riba. Dosa besar yang ketujuh yaitu memakan riba. Ini adalah dosa besar yang ketujuh, yaitu riba. Riba ini, Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah, secara bahasa ar-riba berarti az-ziyadah, memiliki makna az-ziyadah yang artinya tambahan. Ya, dikatakan arba alaihi ay zada alaih. Ya, saya meribakan ini artinya saya menambahkan, ya, menambahkannya, saya menambahnya. Ya, ini makna riba secara bahasa. Adapun secara istilah, maka ar-riba ini kembali terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama disebutkan oleh para ulama yaitu riba dain. Ya, riba dain atau riba nasiah. Ya, atau juga disebut sebagai riba jahiliyah. Ya, bentuknya yakni seseorang meminjamkan uang, ya, meminjamkan uang, kemudian ketika mengembalikan uang tersebut, ketika dikembalikan uang tersebut dia menginginkan adanya tambahan. Ya. Sebagai contoh,
Misalnya dia meminjamkan uang sebanyak 1 juta rupiah dan dikembalikan uang tersebut dalam tempo waktu misalnya 1 bulan. Nah, ketika mengembalikan di 1 bulan, sebulan yang akan datang, dia harus mengembalikan 1.100.000 misalnya. Jadi ada tambahan 100.000. Ini yang kita kenal dengan bunga. Dan ini adalah praktek yang terjadi di bank-bank konvensional. Orang mengajukan kredit, ya, dapat uangnya, misalnya dia mengajukan kredit 200 juta. Ketika dia mengembalikan, ya, jumlahnya lebih dari 200 juta. Bisa jadi 250 juta atau bisa jadi 300 juta, tergantung terminnya, tergantung kesepakatan dia dengan bank. Itulah makanya kita hindari, ya, mengambil bunga dari bank. Kenapa? Karena ini asal muasalnya dari praktek riba, dari riba. Bank meminjamkan uang, ya, kepada kepada kreditor, meminjamkan uang sebanyak 100 juta, nanti dia harus mengembalikan lebih. Nah, ini riba namanya. Ya, ini praktek riba semacam ini, inilah yang tersebar di bank-bank bank-bank konvensional, demikian juga lembaga-lembaga perkreditan. Ya, atau sekarang ini marak namanya pinjol, pinjaman online. Nah, ini lebih ngeri lagi, ya. Kita minjam uang tidak banyak, ya, misalnya pinjam uang 3 juta, itu nanti bunganya itu kalau kita telat membayar semakin membengkak. Ya, ini riba yang berkembang di tengah-tengah kita, makanya nggak boleh yang demikian, karena dia termasuk riba. Ya, tambahan nilai yang diadakan karena kita meminjamkan sesuatu, inilah yang namanya riba. Ini adalah riba jahiliyah. Baik, kemudian ada juga yang lain dari jenis riba ini yang disebut sebagai riba fadl. Ya, riba fadl ini sama juga, dia berupa tambahan harta, ya, yang terjadi ketika ketika terjadinya pertukaran. Ya, ada 6 komoditi ribawi yang kalau itu ditukarkan tidak boleh ada tambahan, jumlahnya harus sama. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, "Az-zahabu bil-zahabi, wal fiddatu bil-fiddati, kemudian al-burru bil-burri, ya, asy-syairu bisy-syairi, at-tamru bit-tamri, al-milhu bil-milhi, ya, mithlan bimithlin, sawa'an bisawain." Kata Rasul SAW, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair. Syair ini barley, ya, sejenis gandum, barley, ya, barley yang menjadi bahan makanan pokok di sebagian tempat. Kemudian at-tamru bit-tamri, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam, ya, mithlan bimithlin, yadan biyadin, sawaan bisawain. Ketika ditukar dia harus sama ukurannya, ya, mithlan bimithlin, sawaan bisawain, harus sama kadarnya, yadan biyadin, dan dilakukan secara tunai. Sehingga nggak boleh misalnya kita menukar emas. Ini kadang-kadang terjadi di tengah-tengah kita, menukar emas 1 ons emas, ya, atau 10 gram misalnya, 10 gram emas 20 karat, ya, 20 karat ditukar dengan 5 gram emas 24 karat misalnya. Ini tidak boleh, ya. 10 gram harus ditukar dengan 10 gram walaupun dia berbeda, ya, berbeda karatnya. Ya, yang ini 20 karat, yang ini misalnya 24 karat. Kalau ditukar harus dengan jumlah yang sama. Kalau tidak ingin sama, maka harus dijual terlebih dahulu. Yang 10 gram 20 karat tadi dijual terlebih dahulu, kemudian dibelikan emas yang 24 karat. Tapi kalau langsung ditukar, ini tidak boleh. Ini riba namanya. Ya. Demikian juga praktek yang sering terjadi di tengah-tengah kita, uang lama ditukar dengan uang baru. Uang lama ditukar dengan uang baru, ya. Sering ketika menjelang hari raya Idul Fitri terutama, ada orang-orang yang menawarkan uang baru untuk dijadikan angpau, ya, uang baru misalnya 10 ribuan, ya, jumlahnya
10 ribuan, jumlahnya 100 lembar. Berarti berapa jumlahnya? 1 juta. Harus ditukar, dia jual dengan harga 1.100.000. Ya, ini uang baru, Pak. Ya, kalau mau beli ini harganya 1.100.000 karena uangnya masih licin. Nah, ini nggak boleh, ini praktek riba. Nah, inilah gambaran riba yang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, yang paling banyak terjadi di tengah-tengah kita. Yang pertama tadi riba dain, riba hutang. Orang berhutang, kemudian ketika dia mengembalikan harus membayarkan jumlah yang lebih. Ya, makanya Bapak dan Ibu, kalau bunga bank itu jangan diambil, ini duit haram. Kenapa? Karena hasil dari transaksi riba. Nanti kita sebutkan dalilnya bahwa orang yang terlaknat karena praktek riba ini bukan hanya yang makan ribanya saja, tapi banyak pihak yang terkena laknat. Nanti kita akan bacakan hadisnya. Ya. Sehingga harus hati-hati kaum muslimin. Ya, harus hati-hati dari praktek riba. Banyak orang menggampangkan permasalahan riba ini, padahal ancaman dalam syariat kita terhadap orang-orang yang bekerja di sektor riba atau mengkonsumsi harta dari riba ini sangatlah berat. Ini yang disampaikan oleh beliau, oleh Imam Adz-Dzahabi, peringatan tentang bahaya riba. Kemudian beliau di sini membawakan beberapa dalil, ya, beberapa dalil tentang bahaya riba. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-278 sampai ke-279. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum kalian ambil apabila kalian adalah orang-orang yang beriman." Artinya kalau kita sudah mengetahui riba itu haram, ya, maka jangan diambil riba tadi. Ya, jangan diambil riba tadi. Ya, kalau sudah tahu haram, nggak boleh ternyata riba. Bunga itu nggak boleh, jangan diambil. Kenapa? Kalau kita bersikeras mengambilnya, ya sudahlah, haram-haram, tapi ini kan hak saya misalnya. Ya, atau dia katakan, ini kan kita sama-sama ridho. Ini alasan yang sering dikemukakan oleh orang. Ya, kita kan melakukan praktek riba ini sama-sama ridho. Orang datang ke bank minjem duit, dia ridho dengan konsekuensi bunga. Saya pun ridho dengan transaksi tadi. Sama-sama ridho tidak membuat transaksi tadi menjadi halal. Ya, sama-sama ridho ini tidak membuat transaksi tadi menjadi halal. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yang mengharamkan. Ya. Kalau kita tetap ngotot, ya, mau mengambil riba tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallah wa rasulih." Apabila kalian tetap melakukannya, mengambil riba, maka umumkanlah peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya kalian menjadi bagian dari musuh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin menjadi musuh Allah? Gak ada yang ingin jadi musuh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu hati-hati, riba ini bukan permasalahan yang sepele. Orang yang mengambil riba tidak mau dia peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan dia telah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai musuh. Ya. Orang-orang yang tidak peduli dengan larangan Allah, dengan syariat Allah, pada hakikatnya dia telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai musuh. Tentu kita tidak menginginkan, ya, untuk menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Ini dalil yang menunjukkan keharaman riba. Ya, ini dalil yang menunjukkan keharaman ar-riba. Ya. Maka hendaknya seorang muslim menjauhi, ya. Dia meyakini keharaman riba. Jangan kemudian cari-cari alasan. Ya, sebagian orang cari-cari alasan, bukankah riba ini bagus untuk memajukan perekonomian rakyat? Ya, kita pun tetapkan bunganya sedikit kecil. Ya, misalnya bunganya cuma 2%. Walaupun bunganya cuma 2%, ini tetap riba. Walaupun cuma 2%, ini tetap riba. Ya. Tidak dipersyaratkan tambahannya itu harus sekian persen baru dikatakan riba. Ya, 0,01% saja
dari pinjaman tersebut, kalau ada tambahan yang harus dibayarkan oleh orang yang meminjam, ini termasuk kategori riba. Ya, udah jangan cari-cari alasan, karena memang peperangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya terhadap riba ini demikian sengit. Ya, apalagi kalau beralasan, oh ini demi pembangunan. Dulu waktu kita SMA di buku Departemen Agama, ya di zamannya Orde Baru, dikatakan riba itu haram, tapi demi pembangunan tidak apa-apa. Ya, waktu zaman dahulu ada kampanye menggunakan tabanas ya. Setiap rakyat hendaknya memiliki tabanas, tabungan pembangunan nasional. Ditulis di buku agama itu, riba itu haram, tapi kalau untuk pembangunan tidak apa-apa. Gimana ini? Ya, bagaimana mungkin kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan transaksi yang sangat diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Maka hati-hati ya, yang namanya riba ini ya, orang yang tetap ngotot dia ingin melakukan riba harus bersiap-siap untuk menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini dalil selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275 ya, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ya, dicatat ini firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275. Ya, 275. Ini dalil yang menunjukkan hukuman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap pelaku riba. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang-orang yang memakan riba tidaklah dia bangun berdiri, yakni di hari kiamat nanti, illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal mas, melainkan dia berdiri seperti berdirinya orang yang menjadi gila karena kerasukan syaitan. Ya, jadi nanti di hari kiamat orang-orang yang memakan riba ini akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hina dina. Ya, seperti orang yang tidak waras, seperti orang yang gila. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ini barang siapa yang sudah diberitahu ini haram, ini riba, kemudian dia kembali melakukan praktek riba tersebut, faulaika ashabun nar, maka mereka inilah penghuni api neraka. Maka mereka inilah penghuni api neraka. Kalau ada orang yang menyampaikan, Pak, ini haram Pak, riba. Haram Pak, riba. Ya. Oh ya Pak, haram. Kemudian dia kembali melakukan prakteknya. Maka waman ada faulaika ashabun nar. Ma'udzubillah. Barang siapa yang kembali, maka mereka inilah penduduk api neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka inilah ya penduduk api neraka. Tidak hanya dia dimasukkan ke dalam neraka, kata Allah Subhanahu Wa Taala kemudian, hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalamnya. Mereka berada dalam api neraka, kekal abadi di dalamnya. Para ulama menjelaskan apa yang dimaknakan dengan kekal abadi dalam api neraka. Ya, kalau dia melakukan riba tersebut dengan menghalalkan riba, ya, kalau dia ya memakan riba dalam keadaan dia menghalalkan, oh riba itu tidak apa-apa, seperti yang kita katakan tadi, oh riba nggak apa-apa karena ini untuk pembangunan misalnya. Dia menghalalkan riba, menghalalkan apa yang Allah haramkan, yang jelas-jelas Allah haramkan. Maka makna hum fiha khalidun, mereka kekal abadi di dalam api neraka, ya, ini artinya kekal abadi selama-lamanya, nggak keluar dari api neraka. Kenapa? Karena dia telah menghalalkan apa yang jelas-jelas Allah haramkan. Naudzubillah. Ya. Jadi makna hum fiha khalidun, mereka kekal abadi dalamnya. Makna yang pertama, kalau dia menghalalkan riba, mengatakan riba itu halal, ya, maka dia berada dalam api neraka kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Hum fiha khalidun, dia berada dalam api neraka kekal abadi. Nah, keadaan yang kedua, dia tidak menghalalkan riba. Dia mengatakan riba haram, tapi dia tetap ngotot melakukan riba. Dia tidak menghalalkan, dia katakan riba itu haram, tapi dia tetap ngotot melakukan riba. Maka makna hum fiha khalidun,
mereka berada dalam api neraka dalam waktu yang sangat lama disiksa karena melakukan riba. Ya, jadi kita ulangi sekali lagi, makna hum fiha khalidun ini artinya yang pertama, kalau dia menghalalkan riba, mengatakan riba itu halal, padahal Allah mengharamkan, riba itu halal, maka dia selama-lamanya berada dalam api neraka. Kenapa? Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Sama dengan dia mengatakan zina itu halal. Jelas zina itu apa? Haram. Kalau dia katakan zina itu halal, kafir dia. Mengingkari sesuatu yang telah jelas Allah haramkan. Orang yang mengatakan zina itu halal sama dengan orang yang mengatakan riba itu halal. Nah, kondisi yang kedua, dia mengatakan riba itu haram. Saya tahu riba itu haram, tapi ya nggak apa-apalah, kita membutuhkan ini misalnya. Ya, maka makna hum fiha khalidun, dia berada dalam api neraka ya dalam waktu yang sangat lama. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, fahada wa'idun azim bil khuludi finnar kama tara liman ada ila riba ba'dal mau'izah. Maka ini merupakan ancaman yang sangat keras, kata Imam Az-Zahabi, ya, dengan kekekalan di dalam api neraka sebagaimana yang Anda lihat sendiri bagi orang yang kembali melakukan perbuatan riba setelah diberi peringatan. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali kepada perbuatan riba tersebut, ya, maka mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka adalah penghuni api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ya, fala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Unzuru barakallahu fikum, Bapak dan Ibu, perhatikan di sini, ini ancaman yang sangat keras kepada pelaku riba. Ya. Maka hati-hati kita ya, ingatkan jangan terlibat dengan transaksi riba. Ya, karena ancamannya sangat pedih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Ini dalil yang menunjukkan juga tentang keharaman riba. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa riba ini termasuk perkara yang membinasakan. Qalu man hunna wa ma hunna ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Lalu para sahabat bertanya kepada beliau alaihi salatu wassalam, ya, apa saja itu wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan yang pertama, syirku billah. Ya, hadis ini sudah sering kita ulang-ulang, karena memang hadis ini berbicara dengan jelas tentang 7 dosa besar. Ya, yang disebutkan dalam Nabi secara berurutan, ini 7 dosa besar. Yang pertama, syirku billah. Syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah. Ini dosa besar yang pertama. Qala was-sihru. Kemudian yang kedua, sihir. Qala wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan haknya. Ya. Artinya kecuali dengan sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Kemudian yang keempat, ya, wa aklu riba, dan makan riba, memakan riba. Ini termasuk dari 7 perkara yang membinasakan, kata Nabi SAW. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam, wa tawali yaumaz zahaf. Yang keenam, melarikan diri, ya, di tengah-tengah pertempuran. Ya, jadi seseorang dalam pertempuran, belum ada komando dari pasukan, dari komandan, belum ada perintah instruksi dari komandan, dia sudah kabur dulu, melarikan diri dari medan pertempuran. Nah, ini juga dosa besar. Kemudian yang terakhir, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang beriman, ya, yang menjaga kehormatan dirinya berzina. Ya, menuduh berzina seorang wanita mukminah yang menjaga kehormatan dirinya. Ini juga termasuk dosa besar.
Nah, syahid dari hadis ini Nabi SAW mengatakan bahwa dosa besar yang keempat adalah aklur riba, memakan riba. Ya, memakan riba. Nah, ini menunjukkan bahwa riba termasuk dosa besar. Termasuk dari 7 dosa besar yang disebutkan oleh Rasul SAW secara beriringan. Baik. Kemudian dalil lain atau hadis lain yang menunjukkan haramnya riba, bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah melaknat orang yang memakan riba dan memberi makan riba tadi. Ya. Jadi kreditor, debitor dan kreditornya sama-sama kena laknat. Ya. Orang yang meminjam uang dan orang yang dipinjamkan uang, ya, kalau di dalam transaksi pinjam meminjam tersebut ada ribanya, dua-duanya kena dosa. Allah melaknat. Apa makna Allah melaknat? Disebutkan oleh para ulama, laknatullah bimakna at-tardu min rahmatihi. At-tardu wa tab'id min rahmatihi. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah dunia akhirat. Ya. Jadi makna seseorang itu dilaknat oleh Allah, Allah akan usir dia dari rahmat Allah. Makanya dia tidak mendapatkan keberkahan dunia akhirat. Ya, tidak mendapatkan kebaikan dunia akhirat, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dilaknat? Orang yang makan riba dan memberikan riba, yang mengkonsumsi riba atau yang mengambil riba tadi dan yang memberikan riba. Ya, kedua belah pihak dilaknat, sehingga tidak ada keterkaitannya dengan ridho atau tidak ridho. Gak apa-apa Ustaz, kita kan sama-sama ridho, tahu konsekuensinya. Tidak bisa. Ya, yang dilanggar ini adalah batasan Allah Subhanahu wa taala, bukan masalah ridho atau tidak ridho. Ya. Tapi yang dilanggar adalah batasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melaknat orang yang memakan riba dan memberikan riba. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa Tirmidzi, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Fazada, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi menambahkan dalam riwayatnya, ya, wa syahidaihi wa katibaihi. Demikian juga yang dilaknat adalah 2 orang saksi transaksi riba tadi dan juga juru tulisnya. Jadi kalau transaksi riba tadi itu melibatkan saksi, ada orang yang taken, ya, ada transaksi pinjam meminjam uang, kemudian ada orang yang ikut menjadi saksi, dia ikut taken, ikut tanda tangan, ikut paraf. Nah, ini juga kena, ya, kena laknat. Demikian juga asyahidah, 2 saksi, kemudian wakatibah. Katibah artinya orang yang mencatat transaksi tadi. Ya, tenaga administrasi di lembaga-lembaga ribawi. Oh, saya kan nggak makan riba Ustaz, tapi Anda mencatat transaksi riba tadi. Ini masuk ke dalam hadis. Ya, termasuk ke dalam hadis. Orang yang mencatat transaksi riba, oke, dia nggak makan ribanya secara langsung, tapi dia yang mencatat dan dia digaji karena mencatat transaksi riba, dicatat transaksi riba, dia yang mencatat, maka kena hadis ini. Alhamdulillah. Ya, laknat. Laknat ini bukan suatu perkara yang sepele Bapak dan Ibu. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Maka bisa jadi orang secara zahir, ya, dia mendapatkan mendapatkan nikmat keduniawian yang luar biasa. Ya, dia memiliki fasilitas-fasilitas yang luar biasa, dia bisa memiliki apa yang dia inginkan, tapi dicabut keberkahan, kekhusyuan dalam ibadah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ya dia mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengkonsumsi sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu riba. Apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan membawa keberkahan. Tidak akan membawa keberkahan.
Ya, walaupun itu kelihatan di mata manusia, oh si fulan ya punya ini, tapi kalau dia mendapatkannya dari transaksi riba atau dari upah dia ya mencatat transaksi riba, maka dicabut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus yakin segala sesuatu yang dilarang dalam syariat ini pasti akan membawa keburukan. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Ini prinsip hidup seorang muslim. Prinsip hidup seorang muslim, dia harus yakin bahwa segala perkara yang dilarang dalam syariat ini pasti akan membawa keburukan, termasuk riba. Ya. Karena Nabi SAW, "Ma min amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu." Tidak ada satu perkara pun yang aku larang, tidak ada satu perkara pun yang mendekatkan diri kalian kepada api neraka melainkan aku telah larang. Jadi apa yang dilarang oleh Nabi SAW ini mendekatkan kita kepada neraka. Harus yakin kita bahwa apa yang dilarang oleh Nabi SAW ini pasti membawa keburukan. Ya. Dan hadisnya juga jelas tadi. Nabi SAW mengatakan Allah melaknat, Allah mengusir ya seseorang dari rahmatnya, Allah mengusir seseorang dari kasih sayangnya. Siapa yang diusir? Yang pertama adalah orang yang makan riba, kemudian yang kedua orang yang memberikan riba, kemudian yang ketiga orang yang menjadi saksi transaksi riba, kemudian yang keempat adalah orang yang mencatat transaksi riba. Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan hum sawa, mereka semua sama, nggak ada beda. Ya, yang menjadi pencatat transaksi riba pun kena. Nauzubillah. Ya, maka ini ancaman yang sangat jelas ya dari Nabi alaihissalam. Ya, bagi orang-orang yang masih terlibat transaksi ribawi. Qala wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih, Baik. Jadi hati-hati ya. Hadisnya adalah hadis yang sahih menunjukkan ancaman bagi para pelaku riba. Wa qala alaihi salatu wassalam, demikian juga Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, ya, akilur riba wa mukilahu wa katibahu ya, idza alimu dzalika mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, naudzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang makan riba, orang yang memberikan makan riba, ya, demikian juga orang yang menulis transaksi riba. Apabila dia sudah tahu riba itu tidak diperbolehkan, tapi dia tetap jalan, mal'unun ala lisani Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, maka dia dilaknat dengan lisannya Muhammad alaihi salatu wassalam ya pada hari kiamat. Nah, kalau laknat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya doa kejelekan. Nabi mendoakan kejelekan bagi orang yang makan riba, memberi makan riba, dan juga orang yang menulis ya menjadi juru tulis transaksi riba. Kalau mereka sudah mengetahui itu nggak boleh, dia tetap jalan, mal'unun ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia dilaknat melalui lisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kejelekan bagi mereka. Ya, kita tahu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka inilah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa riba adalah dosa yang sangat besar yang tidak boleh diremehkan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, dia hendaknya benar-benar berhati-hati. Ya, jangan kemudian tertipu dengan perkara-perkara dunia. Ya, dia ingin misalnya punya status atau punya harta dengan bekerja di institusi riba, ya, atau anaknya bekerja di institusi riba. Ya, ini harus diselamatkan. Jangan sampai nanti ya dia terlalu mendalam, nanti jadi institusi riba, ya, maka kemudian mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah dalil-dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala yang berkenaan dengan riba. Ya, kita ulangi lagi dalil-dalilnya, nanti Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri di Al-Qur'an, ya. Dalilnya di antara lain yang menunjukkan keharaman riba
adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-200 ya 78 sampai 279. Silahkan nanti dicatat ya, dilihat sendiri dalam mushaf Al-Qur'an ya, hadis ayat surat Al-Baqarah ayat ke-278 sampai 279 dari surat Al-Baqarah. Kemudian juga masih di dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya, 275. Kemudian hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim di mana Nabi mengatakan jauhilah 7 perkara yang membinasakan, salah satunya adalah riba. Riba disebut sebagai perkara yang membinasakan. Kemudian hadis riwayat Muslim bahwa Allah melaknat orang yang memakan riba dan memberi makan atau memberi riba tersebut. Orang yang menerima riba dan memberi riba. Dalam riwayat Tirmidzi ditambahkan orang yang menjadi saksi dan orang yang menjadi juru tulis ya, yang menulis transaksi riba. Baik, ini dalil-dalil tentang haramnya riba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari ar-riba. Ya, menjauhkan diri kita dari ar-riba. Baik, kita cukupkan dulu kajian kita di malam hari ini sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam dosa besar yang ke-8 dan yang ke-9, yaitu memakan harta anak yatim. Jadi selain makan harta anak yatim, ya kita juga di sana ada selain memakan riba, ya di antara dosa besar adalah makan harta anak yatim. Demikian juga yang ke-8, yang ke-9, yaitu berdusta atas Nabi SAW. Berdusta atas Nabi SAW. Baik. Ya, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhi kita semua dari perkara-perkara yang membinasakan, perkara-perkara yang menyebabkan kita diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ya, kita tutup atau kita kembalikan kepada moderator. Silakan, Mas. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Kiraman Ibaku yang telah menyampaikan kajiannya pada malam hari ini. Baik, sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, marilah kita baca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya selaku pembawa acara mohon pamit. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya.